Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya percaya kita semua hari ini bersuka cita semua. Amin saudaraku. Karena apa? Hari ini umat Tuhan di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan, yang mana karya penyelamatan Tuhan itu dimulai oleh akhirnya dia mati dan meninggal bagi hari ketiga menyelamatkan umat kita sekarang. Sebelum kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan, saya rindu saat ini kita melihat sedikit cuplikan bagaimana malaikat Tuhan Gabriel menghampiri gembala-gembala di tengah padang menyampaikan kabar berita baik bahwa hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat Kota Daud. Kita akan sedikit melihat sebelum kita akan memuji Tuhan. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Itulah sedikit cuplikan daripada Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 18. Saya mengundang kita semua untuk berdiri sebelum kita berdoa, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir Bring
buat hari yang istimewa buat kami umat-umatmu di seluruh dunia. Karya penyelamatan Tuhan yang dimulai mulai hari ini ya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau menampakkan wujudmu sebagai manusia seutuhnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Buat hari-hari yang indah, buat sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Hari ini pun kami datang kepadamu ya Tuhan, ingin mempersembahkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya pujian kami naikkan membukakan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kami menyembahmu Bapa.
puji dan kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kelahiran-Mu buat setiap kami. Dengan adanya kelahiran datang ke bumi ini ya Tuhan, setiap dosa kami, setiap kesalahan kami boleh dihapuskan oleh Tuhan. Sekali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu, melayakkan setiap kami. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji Engkau dengan sukacita dan kami siap memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan salam kiri kanan depan belakang saudaraku. Hari ini kita menerima sukacita dari surga, di mana hari ini Yesus telah lahir untuk kita. Terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan
Hanya kepada Tuhan sajalah saya dan saudara boleh berlari menghadap kepada Tuhan dalam setiap permasalahan. Bagi ekonomi, sakit, pribadi kita mau berlari, kita mau tunduk, kita mau datang kepada Tuhan. Hanya kepadanya saja kita akan berlari. Terima kasih ya Tuhan. Sedikit pujian sudah kami naikkan kepadamu, jadi boleh menyukakan hatimu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, karena firman itu yang tumbuh yang boleh ditaburkan oleh hamba-Nya dalam hati kami yang paling subur, sehingga firman Tuhan itu boleh tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya
dan mulialah segala pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang telah mengerjakan banyak hal pada bagian hidup kami. Sampai hari ini kami masih menikmati anugerah terbesar dengan pemberian-Mu yang terlebih besar itu bagi kami, dengan memperingati kelahiran-Mu. Bukti nyata kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Saatnya kami akan berdiam diri untuk merenungkan, memperhatikan firman Allah. Roh Kudus, Engkau beracara di tengah-tengah kami saat firman-Mu disampaikan, diberitakan kepada kami. Segala tipu daya, segala pekerjaan si jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami siap diberkati. Bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Baik, puji Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di dalam momen Natal ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan. Dan saya berharap dengan apa yang kita terima dari firman Allah ini mendorong dan memampukan kita untuk kita dapat melakukan sesuatu demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, mari dibaca bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita telah banyak belajar khususnya dari ayat ini. Dan memang kalau sepintas lalu kita membaca ayat yang ke-16 ini, kita akan digiring kepada satu pengertian bahwa Natal itu adalah bicara tentang keselamatan, dan memang tidak salah. Namun kalau kita mencermati, kalau kita mau menggali lebih dalam, sesungguhnya ayat ini tidak hanya bicara tentang bagaimana keselamatan ditawarkan melalui pribadi anaknya yang tunggal itu, tetapi juga merupakan pernyataan, satu ungkapan isi hati Allah yang terbesar kepada dunia. Apa itu? Pemberian Allah kepada umat manusia. Sehingga menurut saya dari pembacaan Yohanes 3 ayat 16 ini, Natal adalah bicara tentang pemberian terbesar dari Allah kepada dunia. Dan kalau kita sekali lagi membaca ayat ini, maka Natal itu dimulai tentang bagaimana kasih Allah itu yang besar itu dinyatakan kepada setiap manusia. Kasih itu tidak hanya sekedar ada di logika, di alam pikiran kita, tetapi kasih itu sekarang telah menjelma menjadi satu tindakan. Apa tindakan yang nyata dari kasih Allah itu? Dengan Dia memberikan putra tunggalnya. Itu adalah tindakan kasih dari Allah. Jadi ketika Allah memberikan sebuah pemberian terbesar kepada dunia,
itu tidak hanya sekedar konsep. Itu tidak hanya sekedar sebuah janji-janji yang termakan oleh waktu dan usia. Tetapi kebenaran dari kasih Allah itu menjelma menjadi satu tindakan, menjelma menjadi satu aktivitas. Karenanya ketika kita membaca ayat ini, maka Natal itu pertama-tama bukan lahirnya seorang bayi, yaitu Yesus itu. Natal adalah bicara tentang kasih ilahi yang menggerakkan hati Allah untuk memberi putranya itu. Jadi Natal itu adalah anugerah ilahi yang diberikan di mana Bapa yang tergerak hatinya melihat kondisi keberadaan dari manusia itu. Karenanya catatan ayat 16 dari Yohanes pasal 3 itu, Allah memberikan putranya, memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Adakah kasih yang besar selain kasih seorang bapa memberikan anaknya untuk dikorbankan bagi pengikutnya? Saya kira tidak ada kasih yang terbesar selain dari kasih Bapa yang dinyatakan kepada anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus itu. Inilah pemberian terbesar sepanjang sejarah yang tercatat di dalam Alkitab. Meskipun catatan-catatan orang dunia mulai mengkaburkan tentang nilai kebenaran ini, tetapi sepanjang orang berusaha untuk mengkaburkan kebenaran ini, sepanjang itu pula lah kebenaran itu akan semakin tersingkapkan. Semakin orang membenci, semakin orang tidak senang, semakin orang mendukacitakan. Selama itu pula kasih dari Allah, pemberian yang paling berharga itu, akan semakin diperkenan oleh manusia, dan manusia akan memberikan satu penghargaan yang tinggi. Allah itu memberikan sebuah pribadi. Ia tidak memberikan materi kepada gerejanya pada waktu Natal, tetapi ia memberikan pribadi yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu. Karenanya dari catatan ayat yang ke-16 ini, pemberian terbesar adalah pribadi Kristus itu. Sebab di dalam pribadi Kristus itu tersimpan satu rahasia berkat yang terlalu besar. Segala berkat mengalir di dalam pribadi itu, sehingga pencarian terbesar kita di dalam perhimpunan ibadah, pengharapan terbesar kita di dalam kita bergereja, bukanlah kepada pencarian materialistik, tetapi kepada sang pribadi Kristus itu. Seringkali saya katakan, Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita beribadah, mari bersama kita bertemu dengan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui kita memberikan persembahan-persembahan. Ketika kita mendengarkan firman Allah, kita akan berrelasi dengan Dia. Kita akan bertemu dengan sang berkat itu. Karena hanya pribadi itulah yang mampu memuaskan dahaga jiwa kita. Dahaga materi bisa tertutupi dengan materi, dan itu kita bisa cari dengan sekuat tenaga. Tetapi kepuasan batiniah ini hanya dapat dipuaskan
dipuaskan dengan pribadi Bapa, di mana Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Jadi Natal pertama adalah bicara tentang pemberian Allah kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, walaupun demikian, nilai kebenaran ini mulai pudar dari hari ke hari. Kita hanya disuguhkan sebuah peristiwa-peristiwa tentang apa itu Natal, bagaimana itu Natal. Hanya sebatas sebuah pengertian semata. Tetapi kita tidak mengalami pribadi sang pemilik daripada berkat itu. Segala berkat itu mengalir dalam pribadinya. Sehingga janganlah kita ini menjadi puas. Jangan kita berhenti manakala kita berkecukupan hanya dalam satu sisi yang dianggap di dalam firman Tuhan itu sebagai sebuah tambahan saja, yaitu material. Tetapi Allah mau kita menikmati satu pribadi itu. Dan kalau kita memiliki karakter Bapa, yaitu karakter yang memberi ini, pada Natal pertama Yohanes 3 ayat yang ke-16, maka kita pun akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan di dalam hidup kita ini. Catatan Yohanes 3 ayat 16, bahwa pemberian yang sifatnya materi itu hanya menyentuh kebutuhan-kebutuhan luar daripada diri kita. Saya mau ingatkan begini, pemberian pribadi Yesus Kristus itulah yang pada akhirnya menyelesaikan masalah terbesar dari manusia, yaitu kebinasaan kekal. Allah pernah berjanji di dalam kitab Kejadian bahwa Ia, keturunan daripada perempuan ini, akan meremukkan kepalanya. Itu adalah janji sebuah pembebasan yang kemudian pada akhirnya diperbincangkan sedemikian rupa oleh para nabi, kemudian para rasul, sampai sekarang ini. Berita itu terus disampaikan sedemikian rupa, bahwa ada satu pribadi yang dapat menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu akibat daripada dosa itu. Jadi Natal tidak hanya bicara tentang bayi yang lahir, tetapi juga bicara tentang juru selamat yang datang untuk memindah posisikan hidup manusia dari satu tempat penguasaan dosa kepada kehidupan yang kekal, dari kegelapan kepada sebuah terang, dari penghukuman kepada sebuah pengampunan. Itulah Natal yang tercatat dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sehingga setiap orang yang putus asa dituntun melalui Natal ini kepada satu pengharapan. Pengharapan kita di dalam Kristus, kata Paulus, tidak akan pernah mengecewakan. Karena janji tentang pemberian pribadi itu bukan hanya sekedar janji, tetapi telah dinyatakan, direalisasikan dengan kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang silam. Jadi pemberian Allah yang terbesar itu bukan pemberian fana, tetapi pemberian yang sifatnya kekal, abadi, selama-lamanya.
Itulah inti hakikat dari Natal itu. Sebuah pemberian terbesar kepada umatnya. Jadi momen Natal itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang besar. Saya ingat anak-anak muda dalam mempersiapkan Natal kita, sampai berapa bulan sebelumnya, kalau Bapak Ibu sudah lihat itu, ada awan di plafon gereja. Pertama dibuat pakai plastik, dipasang, roboh, runtuh semuanya. Malam dipasang, saya lihat loh, kok sudah gak ada, rupanya gak kuat. Terus mereka bikin acara lagi, bikin lagi, sampai nempel begitu. Walau nanti akhirnya kalau dicopot pasti plafon itu bolong-bolong, tapi nggak masalah, nggak masalah. Tapi bukan karena tempelan-tempelan kapas itu menjadi bukti kita merayakan Natal. Tapi lebih daripada itu, pribadi Yesus yang lahir di dalam hati kita. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dinyatakan oleh firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, di mana Bapa memberikan pemberian yang terbaik, memberi pemberian yang terindah. Pribadi Yesus itu si pembawa kehidupan kekal kepada kita. Jadi Natal itu tidak hanya bicara tentang materialistik, tetapi tentang pemberian kekekalan. Dan bagaimana cara kita menggenapi masuk di dalam rencana Allah di dalam peristiwa Natal ini. Tentu tidak mudah untuk kita menyelami pikiran-pikiran Allah terhadap hal ini. Tetapi tidak mungkin itu akan direalisasikan dalam hidup kita, karena satu kekuatan Allah yang dominan di dalam hidup kita diiringi dengan bagaimana kita menundukkan diri, bagaimana kita harus taat, bagaimana kita harus berserah sepenuhnya kepada satu kendali dan kehendak Allah atas peristiwa Natal itu. Ketika Allah memberi putranya, sesungguhnya Ia sedang memberi sumber segala berkat itu. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Jelas Alkitab katakan, Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Putranya sendiri yang tidak disayangkan itu diberikan kepada kita. Apalagi kalau bicara tentang berkat-berkat material, tentu Ia akan berikan bersama-sama dengan kita. Inilah Bapak Ibu Saudara satu pemberian terbesar bagi kita, di mana Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dengan kata lain, masakan Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Anaknya sendiri yang tunggal itu diberikan. Masa bicara yang lain Tuhan tidak mau berikan kepada kita? Ini berarti bahwa ketika Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik, tidak menyayangkan anaknya sendiri, hal-hal yang lain yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam dunia ini pun Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita yang mengasihi Tuhan.
Allah itu memberi, Bapak Ibu Saudara, karena memang karakter Allah itu adalah memberi seperti itu. Ia memberikan anaknya yang tunggal bukan berdasarkan kriteria manusia yang berdosa. Tidak ada kriteria bagi manusia, kemudian Allah memutuskan sepihak. Kalau begitu, karena manusia itu berdosa, saya beri anak saya yang tunggal. Tidak ada. Artinya Allah memberi karakternya seperti itu bukan berdasarkan apa yang ada pada manusia, tetapi apa yang ada pada diri Allah itu. Karena pada dasarnya Ia Allah yang berkarakter itu memberi. Seperti lagu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah, saya ingat pada tahun-tahun 80-an ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasih seorang ibu itu digambarkan tidak akan berhenti sepanjang masa. Kasih seorang ibu itu hanya mengalir saja begitu. Ia tidak berharap menerima apa yang ia beri, tetapi ada ketulusan di dalam memberi. Itu adalah bicara tentang karakteristik Allah. Ia memberi, bukan berilah. Motivasinya bukan memberi supaya dapat diberkati, tidak. Saya berharap jemaat Tuhan di GPIA Permata di dalam memberi bukan bermotivasi supaya saya dapat diberi, tapi motif utamanya adalah karena kita sudah diberi dengan berkelimpahan, maka hati kita pun memberi. Kalau motivasi kita memberi untuk mendapatkan kembali, kita akan menemui banyak kekecewaan di dalam dunia, bahkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena prinsip karakteristik memberi itu bukan seperti itu. Allah tidak pernah menginginkan pujian dari manusia ketika Ia memberikan anaknya yang tunggal itu. Karena pemberiannya adalah tulus, pemberiannya adalah kudus, pemberiannya adalah murni, karena berasal dari karakteristiknya. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada satu halangan besar ataupun kecil bagi Allah itu tidak memberi. Dan Natal itu seharusnya karakter inilah yang mewabah kepada gereja, kepada dunia. Kenapa? Natal adalah saatnya kita memberi, tetapi bukan pada waktu momen Natal. Sehingga karakter ilahi itu akan tetap tampil, akan tetap muncul, akan tetap bersinar dalam keadaan apapun. Orang yang memiliki karakter ilahi seperti Bapa memberikan anaknya yang tunggal, di mana anaknya itu tidak disayangkan lagi itu, tidak memperhitungkan lagi apa keadaan, bagaimana situasi, tetapi yang Ia tahu adalah bagaimana Ia memberi. Di dalam pemberiannya itu Ia tidak menuntut hasil. Ini yang konsep yang membahayakan, di mana kita diputar balikkan kebenarannya. Seolah-olah kita mau katakan, saya kalau memberi, Tuhan pasti akan memberi saya. Salah.
Mari kita ubah cara kita memberi. Diberi atau tidak memberi, tugas kita adalah memberi. Karena itu adalah karakter dari Bapa, yaitu memberi. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Allah yang bermurah hati itu, Allah yang memberi itu, kalau diaplikasikan kepada semua orang yang percaya, maka ia tidak akan sekadar diberkati, tetapi ia juga akan dipercaya oleh Tuhan. Seseorang yang dapat dipercaya untuk mengelola, untuk mengusahakan, seperti Kejadian pasal pertama, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka diberikan mandat untuk mengusahakan, untuk mengelola semua apa yang ada di bumi. Dalam prosesi Natal, karakter Bapa itu memberi, yang masuk di dalam pribadi kita itu tidak hanya sekedar kita diberkati, pada akhirnya pun kita akan menjadi orang-orang yang bisa dan dapat dipercaya. Karena apa? Di dalam pribadi kita, saluran semuanya berkat, semuanya sehat. Dan ketika saluran itu sehat, maka apa susahnya bagi Tuhan untuk mengulurkan satu berkat kepada kita. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, ketika Allah mempercayakan sesuatu kepada kita, maka itulah pengharapan terbesar daripada manusia. Sang Bapa mempercayakan diri, atau orang percaya dipercayai oleh Allah. Apa yang Allah ingin buat kepada dunia, perencanaan-perencanaan Allah diberitahukan sedemikian rupa, seperti kepada Abraham. Ketika Allah akan menunggangbalikan Sodom dan Gomora, Abraham diberitahu terlebih dahulu tentang sebuah maksud dan rencana Allah. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, karakter Allah adalah memberi, dan Natal seharusnya berimplikasi ini dalam hidup kita. Bukan kita memberi itu transaksional, kita memberi sesuatu supaya kita beroleh sesuatu, tidak. Tetapi kasih Bapa itu, memberi itu tulus. Meskipun kita berkekurangan. Suatu kali saya makan dengan anak saya Jin, karena ibu gembala sama Foren duluan menemui seseorang. Ada pengamen. Si Jen tanya saya, "Papi, ada uang?" "Kenapa?" "Kan uang dibawa mami." Sama sekali saya nggak bawa, biasanya di kantong itu ada lah gitu. Si Jen bilang begini, "Itu ada pengamen, tolong kasih." Saya bilang, "Ibu, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Uang dibawa istri saya barusan saja pergi. Saya tidak membawa uang sama sekali." Saya sampai tertekan Bapak Ibu Saudara melihat pengamen itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengulurkan tangan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kebenaran ini menjadi nyata, bahwa ketika kita memberi itu sesuatu kenikmatan, itu sesuatu atau sebuah karya yang begitu agung dan mulia. Hanya sekedar memberi saja. Jadi Natal
harusnya adalah momen, bukan transaksional, tetapi adalah tentang memberi, seperti Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri yang Ia berikan kepada dunia, kepada kita yang tidak layak itu untuk menerimanya. Jadikan kebenaran ini sebagai sebuah standar yang begitu tinggi. Natal adalah bicara tentang karakter Bapa yang memberi. Mari kita belajar menanamkan kebenaran ini dalam hidup kita, supaya karakteristik dari Bapa itu juga menjadi nyata di dalam keseharian kita. Orang Majus memberi pada akhirnya, bahkan totalitas mereka berikan seluruhnya kepada Tuhan. Para Majus pun demikian, para gembala pun juga demikian. Mereka memberikan segalanya. Mereka tinggalkan kambing dombanya. Dia pergi ke Bethlehem, daerah Yudea, untuk berjumpa dengan Tuhan. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 itu. Ini semua kan bicara tentang memberi. Memberi itu melepaskan hak kita dan untuk sebuah kehidupan di mana semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita belajar tentang Natal yang berdasar dari Yohanes 3 ayat 16, bahwa Natal pertama dimulai dari kehendak Bapa, karakter Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal, sehingga Natal pun hari ini yang kita peringati mulai menanamkan kebenaran ini, selalu terpikir di dalam hati dan pikiran kita bahwa memberi itu adalah karakteristik dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk termaterainya firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana hari Tuhan percayakan bagi kami untuk menikmati peristiwa Natal, kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Kiranya kasih Bapa adalah kasih yang terindah, adalah pemberian yang totalitas itu. Demikian pula kiranya Natal itu menjadi catatan yang penting yang tersimpan di dalam hati kami, bahwa Natal tidak hanya bicara tentang kemewahan, tentang keindahan, tetapi Natal juga bicara tentang hati yang memberi secara total hanya kepada Tuhan. Tanamkanlah setiap kebenaran firman-Mu ini, singkapkanlah lebih jauh, nyatakan isi hati-Mu di dalam hidup kami, agar kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Gembala buat firman Tuhan sudah disampaikan. Saya diberkati hari ini, saudaraku, melalui firman Natal hari ini. Jadi Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan memberikan korban persembahan. Kemudian berdoa di depan. Saya juga mengundang Ibu Pendeta Kristiana yang mempersembahkan pujian Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan yang berikan kepada-Mu buat hari ini. Kau sudah berikan kesempatan kepada kami, sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami akan memberikan sedikit apa yang sudah Tuhan beri buat kami. Kiranya yang akan kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sejak memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya.
lahirku untuk kita semua putra diberikan lambang pemerintahan di atas lahirku untuk kita semua putra diberikan lambang pemerintahan di atas bahu yang
sebentar akan tiup lilin, dan nanti setelah lilin ditiup kita akan sama-sama berdoa. Nanti sama dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Muda Stephen akan berdoa untuk ulang tahun Bapak Gembala. Ayo Pak, tiup dulu. Allah yang agung yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa pada kemanusiaan kelahiran Tuhan. Sekaligus kami bisa memperingati hari kelahiran Gembala kami. Tuhan berkati dia dengan luar biasa, limpahkan sukacita, hikmat, arifat, damai sejahtera dan keselamatan bagi dia, agar dia bisa menggembalakan kami masuk dalam kehidupan kekal seperti yang Allah hendaki dalam kehidupan kami. Berkati selalu Bapak Gembala kami, berkati dengan luar biasa Bapak. Biarlah dari tempat ini Bapak, hijau Tuhan tetap diberitakan dan nama Tuhan saja yang dikuduskan. Terima kasih Bapak, kami sungguh berterima kasih. Bapak Gembala kami sudah menginjak usia 51 tahun Bapak. Tambahkan lagi umurnya Bapak, saya dia tetap bisa menggembalakan kami sampai Tuhan memanggil bertemu dalam kehidupan hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Jemaat GBA Maranatha mewakili Bapak Gembala berdoa ini. Aku baru ucap. mewakili jemaat GBA Maranatha mengucapkan selamat Natal dan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Setia. Dan baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, terima kasih atensi jemaat Tuhan. Tanggal 31 kita akan adakan ibadah tutup tahun. Diberi kesempatan bagi Bapak Ibu perkeluarga untuk bersaksi. Kesaksiannya satu orang 15 menit ya. 2 atau 3 menit. Jangan sampai kebablasan sampai 15 menit. Nanti 2 orang udah setengah jam keburu ngantuk semuanya. 2 sampai 3 menit kesaksiannya. Nanti daftar kepada Saudari Floren. Nah, tanggal 31 juga itu kita akan tutup tahun dengan perjamuan kasih. Jadi kita tidak mengumpulkan uang, tapi Bapak Ibu bisa masak di rumah, nanti dikoordinir oleh Yosi, Devi, dan Floren. Bisa menghubungi mereka bertiga. Saya mau buat capcay, saya mau bawa ayam goreng, saya mau bawa sambal, saya mau bawa air. Silakan menghubungi. Oh, air sudah ada. Yosi, Floren, dan Devi. Ya. Jangan lupa ya, supaya dikoordinir. Jangan nanti semua bawa mie goreng ya. Mie goreng semua kan, biar aneka warna gitu. Ya.
kita nikmati bersama sebagai tanda ucapan syukur kita atas penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kemudian tanggal 1-nya juga kita akan adakan ibadah awal tahun. Jadi hanya gereja ini saya kira Bapak Ibu, malam Natal, tutup tahun, buka tahun, ya. Semua kita ibadah. Tapi saya lihat dari waktu ke waktu semakin bertambah, ya. Antusiasnya semakin bertambah. Dan saya berharap tahun ini kita mengalami kelimpahan berkat sebagaimana doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Allah yang melimpahkan segala kemurahan dan berkat, Allah pula yang akan terus menuntun memelihara kami dari tahun demi tahun, dari bulan demi bulan Engkau hentar kami sampai kepada penghujung tahun ini pun kami akan tetap melihat campur tangan dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah rumah tangga keluarga kami, diberkatilah segala usaha dan pekerjaan kami, diberkatilah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, orang tua di dalam keluarga. Mari Allahku, Engkau melimpahkan segala kemurahan-Mu. Engkau yang telah berjanji, Engkau pula yang akan terus menggenapkannya bagi kami sekalian. Kami percaya segala kemurahan, segala kebaikan dari Allah akan menuntun dan memelihara kami sampai selama-lamanya. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan mereka yang sedang lemah. Hamba berdoa bagi Bapak Asyum, berdoa bagi Bapak Rudi, kami berdoa bagi Bapak Merlan Sigalinggi, kami berdoa bagi Opung Bonar, Ibu Maria, Ibu Juntak, Ibu Nina. Hadirlah bagi nama-nama yang selalu kami sebutkan di hadapan Tuhan. Kami berharap Engkau yang menguatkan dan meneguhkan mereka saat mereka mengalami kelemahan tubuh. Turut campur tanganlah dalam hidup mereka. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Kiranya Allah mengaruniakan kedamaian dan sejahtera, di mana kami umat-umat-Mu dapat terus beribadah dengan baik. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, mereka yang sedang teraniaya, mereka yang sedang mengalami duka cita. Allah yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Dan berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.
Oke, Tante. Makasih ya. Oke, siap. Diberitahukan untuk Kak Supir masih ada di luar, masih ke dalam. Kita akan latihan untuk tanggal 31. Diantar fotonya. Bus. Tahu. Serius. Ini belum dimatiin. Oh iya, mati ya. Mati. Ini ya sih mati.